Saya Zaki. Saya Wina dari Wijaya. Saya Syahrini Lalu. Saya Aditya Biakri. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pemangku Ibu Widawati. Dalam pertemuan ini kami membahas tentang konsep biaya. Apa itu biaya? Biaya adalah sumber daya ekonomi yang harus dikeluarkan untuk menjalankan suatu bisnis. Selain itu, biaya juga digunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang signifikan di masa depan. Lalu slide selanjutnya ada klasifikasi biaya. Konsep klasifikasi atau penggolongan biaya. Biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Menurut Mulyadi tahun 2015, biaya dapat dikategorikan menurut beberapa faktor berikut. Yang pertama ada objek pengeluaran, yang kedua ada fungsi utama perusahaan, yang ketiga ada hubungan antara biaya dan biaya dibiayai, yang keempat ada perilaku biaya terhadap perubahan volume kegiatannya, dan yang terakhir ada waktu manfaatnya. Di sini yang pertama ada menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Yang kedua ada menurut fungsi pokok atau utama dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi produksi, yang kedua fungsi pemasaran, dan yang ketiga fungsi administrasi dan Selanjutnya yang ketiga yaitu atau yang C, penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Nah, ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Di sini biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke 1 unit output itu produk atau departemen. Adapun yang biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan produk adalah biaya overhead pabrik, sedangkan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan departemen adalah biaya yang terjadi di suatu departemen. Yang D atau penggolongan biaya menurut perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Di sini biaya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Termasuk dalam kelompok ini adalah biaya bahan baku, termasuk bahan baku langsung dan penolong, tenaga kerja langsung, sebagian overhead pabrik dan sebagian biaya pemasaran. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah sebagian yaitu biaya overhead, sebagian biaya pemasaran dan biaya administrasi dan yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Semi variabel adalah biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung biaya tetap. Yang terakhir adalah penggolongan biaya menurut jangka waktu manfaatnya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 periode. Pengeluaran modal ini pada saat terjadi dilaporkan sebagai aset dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara depresiasi, amortisasi, dan depresi. Yang kedua yaitu pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi di mana pengeluaran tersebut terjadi. Selanjutnya akan dibahas oleh pembebanan biaya. Pembebanan biaya ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama ada penelusuran langsung atau direct pricing. Biaya yang langsung dihubungkan dengan produk atau proyek. Contohnya, bahan baku langsung misalnya di kayu untuk membuat meja. Lalu ada upah langsung seperti gaji tukang kayu yang membuat meja tersebut. Metode kedua ada penelusuran penggerak atau direct pricing. Biaya tidak langsung dibebankan lewat aktivitas yang memicunya.
di mana sistem ABC ini digunakan untuk mengidentifikasi, menghitung, dan mengevaluasikan biaya berdasarkan aktivitas, jadi activity based, yang dilakukan dalam suatu organisasi. Biasanya dalam menggunakan metode ABC diperlukan penentuan cost driver. Nah, cost driver itu apa? Cost driver adalah komponen atau faktor yang menyebabkan atau mengubah biaya aktivitas. Lalu penentuannya itu biasanya ada dua. Dari biaya pengukuran itu biasanya merupakan ideal cost driver yang secara jelas dan tersedia langsung dari data atau informasi. Contohnya untuk aktivitas pengiriman barang, kita biasa biaya pengukurannya yaitu jumlah pengirimannya. Lalu kalau tidak ada biaya pengukuran, biasanya kita dengan pengukuran tidak langsung atau korelasi, yaitu merupakan indikator alternatif lain yang berkorelasi erat dengan aktivitas. Contohnya tadi pengiriman barang, setiap dicatat berapa jumlah pengirimannya, maka kita juga bisa menggunakan indikator alternatif seperti jumlah invoice atau ordernya. Lalu pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan sistem ABC tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama ada penggolongan aktivitas. Untuk kita menerapkan metode ABC, kita harus menggolongkan aktivitasnya dulu, seperti contohnya pemesanan bahan baku, atau setup mesin, atau penanganan bahan, penyimpanan bahan baku, dan lain-lain. Lalu setelah kita mengetahui aktivitasnya apa, kita bisa menghubungkan biaya atau cost-nya dengan aktivitas tersebut. Lalu kita tentukan cost driver-nya yang mana. Misalkan dari tadi pemesanan bahan baku, maka cost driver-nya yaitu jumlah pesanan. Kalau setup mesin, maka cost driver-nya jumlah setup-nya berapa kali. Terus ada misalkan penyimpanan bahan baku, kita bisa dari meter persegi gudangnya dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita tentukan biaya tiap aktivitas. Misalkan untuk pemesanan bahan 500 juta, terus 20 juta untuk setup dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita hitung tarif per drivernya. Jadi kita ketahui biayanya dan juga drivernya, tinggal kita bagi. Misalkan ada 2 juta 500 itu biayanya, dengan pesanannya itu kalau di contoh yang di tabel yang saya kirim itu ada 20. Jadi tadi total biayanya 500 juta, cost drivernya 20 pesanan. Jadi tarifnya itu 2.500.000 per pesanan dibagi aja. Lalu selanjutnya ada alokasi biaya ke produk sesuai konsumsi driver. Untuk produk A, kalau yang di tabel kanan ada produk A, itu contohnya untuk pemesanan bahan baku itu 10 pesanan, maka yang tadi 2.500.000 itu tinggal dikali 10. Begitupun dengan B, untuk B juga 10, nanti dikali 10. Lalu slide selanjutnya ada perbedaan sistem konvensional dan ABC. Kalau dari sistem konvensional, menurut jurnal yang saya baca, itu lebih kurang mendetail. Kalau yang ABC lebih mendetail, sehingga kalau di contoh soal ini saja, kita menggunakan contoh konvensional dengan didasarkan pada jam sim, sedangkan ABC didasarkan pada biaya pemeliharaan mesin, penanganan bahan, dan persiapan mesin. Maka hasilnya lebih detail. Ada jurnalnya, saya lakukan di slide selanjutnya. Selanjutnya akan dibahas pemilihan cost driver. Pemilihan cost driver atau komisi biaya. Faktor yang menyebabkan biaya berubah terjadi. Pemilihan cost driver yang mendapat penting untuk penggunaan biaya secara akar dan air. 3 komponen pemilihannya. Yang pertama, hubungan sebab akibat, kemudahan dan keandalan pengukuran, kemudian ada referensi ekonomi. Kemudian ada informasi biaya yang perlu diketahui. Yang pertama, biaya dalam pembuatan keputusan. Ini melibatkan konsep biaya yang mendapat dan tidak mendapat untuk membantu manajemen membeli alternatif terbaik. Kemudian yang kedua ada biaya dadakan dan pendapatan dadakan. Melibatkan biaya masa depan yang akan berubah tergantung pada alternatif keputusan yang diambil, sehingga berpengaruh langsung
biaya terbenam. Artinya biaya kesempatan ini berbeda dengan posisi kehilangan manfaat dari pilihan yang sudah dipilih. Sedangkan biaya terbenam adalah biaya masa lalu yang tidak bisa diubah dan seharusnya tidak mempengaruhi keputusan saat ini. Kemudian ada sistem aplikasi manajemen konvensional dan natural. Yang konvensionalnya artinya itu berfokus pada pengukuran output berdasarkan volume produksi menggunakan metode biaya tradisional. Sistem ini lebih menitik beratkan pada pengendalian biaya, evaluasi kerja, keuangan, dan sering menggunakan alokasi biaya berdasarkan kondisi biaya tingkat unitnya. Kemudian pada penyebarannya ini lebih menekankan pada pengumpulan dan pelaporan informasi keuangan serta non keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Sistem ini menggunakan metode biaya yang lebih canggih seperti activity automated costing atau ABC dan target costingnya serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusannya. Sekian penjelasan dari kami. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf dari kelompok 9 ya. Ingin bertanya, di sini kita membahas biaya ya. Apakah biaya itu berpengaruh untuk menentukan harga produk? Oke, saya jawab pertanyaan dari Pak Yusuf. Apa biaya berpengaruh untuk menentukan harga? Jawabannya itu biaya itu sangat berpengaruh untuk menentukan harga karena APP merupakan jumlah dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya organisasi. Setiap kenaikan atau penurunan biaya ini akan secara langsung mempengaruhi besaran APP. Dengan kata lain, APP dihitung berdasarkan total biaya produksi, sehingga pengelolaan biaya yang baik pengelolaan biaya yang sangat baik penting untuk menentukan APP yang cepat dan efisien. Terima kasih, jawabannya sudah sangat lengkap. Saya pertanyaan kelas kan itu kan ada 3 komponen ini. Ya kan satunya ada yang kemudahan dan keandalan pengukuran. Nah, maksudnya itu kemudahan itu gimana? Dan kemudahan pengukuran itu seperti apa? Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari komponen dari pemilihan cost driver yang kemudahan dan pengukuran andal. Itu maksudnya pengukuran cost driver itu mudah diukur dan andal. Jadi ada satuan ukurnya yang sudah diatur, misalnya meter, liter, seperti itu kan. Contohnya, misalnya nih biaya listrik lebih baik menggunakan meteran atau KWH karena hasilnya objektif, terukur, dan bisa dibandingkan di setiap periode. Atau misalnya usaha kain kita bisa diukur menggunakan meteran. Armita Deseptiani dari kelompok 8. Ya, ingin bertanya mengenai dengan slide informasi biaya yang perlu diketahui. Di sini ada poin nomor 4 yaitu biaya kesempatan dan biaya terbenam. Sini sebutkan kalau biaya kesempatan itu potensi kehilangan manfaat dari pilihan yang lain. Sedangkan biaya terbenam itu kan yang tidak bisa diubah dari masa lalu. Nah, pertanyaan saya itu adalah contohnya di dunia nyata biaya kesempatan dan biaya terbenam apa itu biaya kesempatan dan biaya terbenam. Di sini aku kasih contoh. Yang pertama biaya kesempatan. Misal kita baru lulus SMA atau SMK, lalu ada 2 pilihan. Pertama mau kuliah dengan biaya selama 4 tahun itu 100 juta atau kerja dengan gaji 5 juta per bulan. Misal kuliah 4 tahun 100 juta, kerja 5 juta per bulan. Misal kita milih untuk kuliah, jadi kita hitung dulu untuk biaya kerjanya selama 1 tahun itu berarti 5 juta kali 1 tahun.
Lalu selama 4 tahun dengan perbandingan 100 juta uang kuliah ini berarti 240 juta. Nah, di sini kalau kita milih untuk kuliah berarti biaya kesempatan yang hilangnya jadi 240 kurang 140. Kita kehilangan biaya kesempatan untuk kerja dengan penghasilan 2 juta per bulan itu 140. Biaya kesempatan itu biaya yang dimana ada dua pilihan dan pilihan yang satu itu tidak kita ambil. Nah, itu namanya biaya kesempatan, Pak. Kalau untuk biaya terbenam, misal ada perusahaan sedang menjalankan program atau membuat produk baru, jadi dia butuh biaya riset dan pengembangannya itu senilai 1 miliar. Tapi setelah survei dan uang 1 miliar itu sudah habis untuk pengembangan dan lain-lain, setelah riset itu setelah survei dikatakan kalau wah di Indonesia ini nggak akan laku nih produk. Jadi mau nggak mau pilihannya ada dua, mau tetap lanjut menunjukkan produk yang tidak akan laku di pasar Indonesia atau berhenti. Nah, jadi daripada perusahaan rugi mengeluarkan uang untuk meluncing produk tersebut, ya digantikanlah. Jadi 1 miliar itu hilang. Nah, itu namanya biaya terbenam, Kak. Biaya nggak bisa dibalikin. Terima kasih. Kalau misalnya dari kampus nih, kalian dari naik motor atau gojek yang biaya diferensial itu 5.000. Nah, menurut kalian apakah selisih biaya itu lebih penting daripada kenyamanan waktu? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dini. Jadi dari kasus biaya diferensial tadi pertanyaannya contoh kasus biaya diferensial kalau ada masalah antara naik gojek atau naik motor dengan biaya diferensial misalkan 5.000, apakah selisih biaya lebih penting daripada kenyamanan? Kalau tadi biaya diferensial itu sudah dijelaskan, kemudian biaya diferensial itu dihasilkan dari adanya selisih dari alternatif antara pilihan, ada 2 atau lebih pilihan. Kalau di sini pilihannya gojek atau naik motor, misalkan biaya diferensialnya 5.000, tergantung juga untuk setiap pribadi, karena setiap pribadi itu budgetnya juga berbeda-beda dan tergantung juga ukuran biaya diferensialnya. Kalau misalkan biaya diferensial tingkatnya masih rendah, biasanya orang lebih memilih nyamanan dan walaupun membayar lebih biaya diferensialnya di gaji tersebut. Lalu kalau di perusahaan juga begitu, kalau misalkan untuk mengeluarkan, misalkan mau ingin membuat mesin atau membeli mesin, itu ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama lebih murah, pilihan yang kedua lebih mahal, tergantung berapa besar tingkat selisih antara mesin satu dengan mesin kedua. Kalau misalkan selisihnya itu besar, mungkin perusahaan akan memilih mesin yang lebih murah walaupun kenyamanan mungkin dikorbankan. Namun bisa aja perusahaan memilih yang lebih mahal kalau misalkan kualitas produknya bisa naik, bisa membuat kepuasan pelanggan meningkat dan juga lain-lain.